Aku masih ingat saat Ratna, ibu mertuaku, menyingkap selimut rumah sakitku sambil menghina tubuhku yang lemah. Suamiku berdiri di samping pintu tanpa membelaku, dan semua orang di ruang rawat menatapku seperti beban. Padahal tepat setelah itu, satu keputusan tenang dariku akan merobohkan nama, bisnis, dan kesombongan mereka sekaligus. Sebelum mulai, tulis di komentar kalian dari kota atau negara mana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Bau antiseptik selalu membuat Althea merasa seperti hidup sedang digantung di tempat yang terlalu putih. Langit-langit rumah sakit itu dingin, lampunya terang, dan bunyi monitor di samping ranjang terdengar seperti hitungan pelan yang mengingatkan bahwa tubuhnya belum benar-benar kembali menjadi miliknya. Sudah 3 hari ia dirawat. Tangannya masih dipasangi infus. Bibirnya pucat. Setiap kali mencoba bangun terlalu cepat, kepalanya terasa kosong, seperti darah di tubuhnya belum sepenuhnya mau bekerja sama. Dokter bilang ia kelelahan berat, lambungnya meradang, dan tekanan darahnya sempat turun terlalu jauh. Mereka menyuruhnya istirahat total. Tidak stres, tidak banyak berpikir, tidak menerima tamu yang membuat keadaan memburuk. Saran itu terdengar sederhana. Masalahnya, hidup Althea tidak pernah sederhana sejak ia menikah dengan Bram. Dari pagi sampai siang, ruang rawat VIP itu cukup tenang. Perawat datang memeriksa tekanan darah. Suster mengganti cairan infus. Dari lorong, terdengar roda troli obat melintas. Sesekali ada suara pintu kamar lain terbuka, lalu tertutup. Semua bergerak dalam ritme rumah sakit yang tenang namun melelahkan. Di kursi dekat jendela, tas kerja Althea masih tergeletak. Di dalamnya ada laptop, buku agenda, charger, dan map biru berisi rancangan presentasi proyek besar yang seharusnya ia bawa minggu ini. Bahkan di ranjang rumah sakit pun, pekerjaannya masih menunggu. Ia sempat membuka map itu tadi pagi, lalu menutupnya lagi karena pandangannya kabur. Ponselnya bergetar pelan di meja samping tempat tidur. Nama yang muncul, Bram. Althea menatap layar itu beberapa detik sebelum menggeser untuk menjawab. Iya, Mas. Suaranya kecil, masih serak. Aku mungkin telat ke sana, kata Bram dari seberang. Nada suaranya datar, seperti orang yang sedang memberi kabar soal macet, bukan istri yang terbaring di rumah sakit. Ada meeting sama tim legal. Althea menutup mata sebentar. Kamu kemarin juga bilang begitu. Iya. Aku tahu. Makanya aku bilang mungkin telat. Bukan gak datang. Ada jeda sebentar. Kamu udah makan? Tanya Bram, akhirnya. Udah. Oke. Nanti aku kabarin lagi. Telepon itu ditutup bahkan sebelum Althea sempat bilang ia ingin ditemani. Bukan hal baru. Selama 4 tahun pernikahan mereka, Bram selalu punya cara untuk terdengar cukup peduli tanpa benar-benar hadir. Ia tidak kasar. Ia tidak sering berteriak. Ia tidak memukul. Justru itu yang membuat luka-luka kecil di dalam rumah tangga mereka sulit dijelaskan pada orang luar. Bram pandai terlihat baik. Ia hanya selalu gagal saat Althea benar-benar butuh seseorang berdiri di sampingnya. Perawat masuk 5 menit kemudian membawa obat. Suaminya belum datang lagi, Bu? Tanya suster itu sambil memeriksa infus. Althea tersenyum tipis. Masih kerja. Suster itu mengangguk pelan, tapi sorot matanya berubah lembut. Seolah ia terlalu sering melihat jawaban semacam itu keluar dari perempuan yang berusaha menutupi kesepian dengan kalimat sederhana. Menjelang sore, ketika cahaya dari jendela mulai redup dan tirai tipis bergerak pelan oleh angin pendingin ruangan, bunyi tumit sepatu terdengar dari lorong. Bukan satu orang. Lebih dari satu. Irama langkahnya cepat, yakin, dan terlalu ribut untuk ruang rawat orang sakit. Althea menoleh ke pintu. Pintu terbuka tanpa ketukan. Ratna masuk lebih dulu. Ibu mertuanya mengenakan setelan mahal warna ungu tua, tas kulit di tangan kiri, parfum yang terlalu tajam untuk ruangan rumah sakit, dan wajah yang sudah siap menilai. Di belakangnya, ada Vina, adik perempuan Bram, dengan ponsel di tangan dan bibir yang terlipat tipis. Bram masuk paling akhir, masih memakai kemeja kerja, lengan digulung sampai siku,
tapi matanya langsung menghindar begitu melihat istrinya. Perut Althea menegang. Ia bahkan belum sempat duduk tegak saat Ratna bicara. "Astaga," katanya sambil melihat sekeliling kamar. "Kamar VIP begini mahal sekali. Ya, hanya untuk orang yang kelelahan." Tidak ada salam. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi. Hanya penilaian. Althea berusaha bangun sedikit. Tangannya menyentuh pagar ranjang. Punggungnya belum cukup kuat. Tapi ia tidak mau terlihat terlalu lemah di depan perempuan itu. "Dokter yang minta saya dirawat, Bu." Ratna mendekat beberapa langkah. Tumit sepatunya berbunyi tajam di lantai. Dokter sekarang memang gampang panik. Perempuan zaman sekarang juga begitu. Sedikit pusing, sedikit mual, sedikit stres, langsung tumbang. Vina berdiri dekat meja, menatap buah potong yang belum disentuh Althea. Buahnya aja nggak dimakan. Pantesan lemes. Althea menoleh ke Bram. Ia menunggu. Setidaknya satu kalimat. Satu teguran. Satu upaya menahan ibunya. Bram justru berdiri dekat pintu dengan tangan di saku celana. Seolah dirinya hanya pengunjung yang salah masuk kamar. "Mas," kata Althea pelan. "Bisa tolong?" Kalimat itu tidak selesai karena Ratna sudah lebih dulu memotong. "Jangan manja." Suaranya naik sedikit. "Bram itu capek kerja. Jangan setiap kali kamu punya masalah badan. Anak saya harus lari semua ke sini." Ruangan yang tadinya dingin tiba-tiba terasa sesak. Dari lorong, dua suster yang lewat sempat melirik ke dalam. Mereka tidak masuk, tapi jelas mendengar suara Ratna yang terlalu tajam. Althea mencoba menarik napas lebih dalam. "Saya nggak minta siapa-siapa lari, Bu. Saya cuma dirawat." Ratna mendengus. "Dirawat, dirawat. Seolah kamu satu-satunya orang yang pernah sakit." Ia melangkah lebih dekat ke ranjang. Lalu dengan gerakan yang membuat darah Althea terasa dingin, Ratna menarik sedikit ujung selimut yang menutup kaki menantunya. "Coba lihat dirimu," katanya. "Baru segini saja sudah terbujur. Apa gunanya jadi istri kalau rumah berantakan? Suami nggak keurus, dan akhirnya malah masuk rumah sakit." Tangan Althea refleks menahan selimut itu kembali. Jemarinya dingin. Napasnya tersangkut di dada. Vina terkikik kecil. "Iya, Ma. Kak Bram tuh butuh istri yang kuat, bukan yang sedikit-sedikit opname." Althea menoleh lagi ke Bram. Suaminya itu akhirnya berkata, tapi bukan seperti yang ia harapkan. "Udah, Ma. Jangan terlalu keras. Althea lagi sakit." Kalimat itu terdengar seperti formalitas. Seperti orang yang mencentang kewajiban moral paling kecil supaya bisa mengaku sudah berusaha. Ratna menoleh pada putranya, lalu berkata tanpa menurunkan suara, "Saya keras karena saya sayang kamu. Kalau saya diam, kamu makin hancur karena perempuan yang gak becus jaga diri sendiri." Tekanan di ruangan itu semakin hidup. Dua suster tadi kini berdiri sedikit lebih lambat di luar pintu. Seorang pasien lansia yang didorong lewat di lorong sempat menoleh. Bahkan sopir keluarga yang menunggu di luar kaca pintu tampak ragu apakah harus masuk atau tetap diam. Althea merasakan wajahnya memanas. Bukan karena malu semata, tapi karena tubuhnya sedang lemah dan ia dipaksa menegakkan diri saat harga dirinya dipermainkan di depan banyak mata. "Apa ibu sengaja datang ke sini buat menghina saya?" tanyanya. Ratna tertawa pendek. "Kalau saya mau menghina kamu, saya nggak perlu datang ke rumah sakit. Cukup lihat hasil hidupmu sekarang." Vina memotret sekilas ruangan dengan ponselnya, lalu cepat-cepat menurunkannya saat salah satu suster menatap tajam. "Rumah kosong," lanjut Ratna. "Bram pulang malam. Nggak ada yang ngurus. Kamu di sini terbaring. Buat apa saya banggakan menantu seperti ini?" Althea benar-benar merasa detak monitor di samping ranjang jadi lebih keras. Bram akhirnya bergerak satu langkah lebih dekat. Bukan untuk melindungi, hanya untuk membuat suasana tampak sedikit lebih terkendali. "Udah, Ma. Nanti dibicarakan di rumah." Althea menatap suaminya. Pandangan itu lama. Sangat lama. Di sana, di wajah laki-laki yang pernah berjanji akan jadi tempat pulangnya,
Ia hanya melihat satu hal, ketakutan pada ibunya lebih besar daripada rasa tanggung jawab pada istrinya sendiri. Dan justru di momen itulah sesuatu di dalam dirinya berhenti berharap. Ratna masih bicara. Masih melempar 1-2 kalimat tajam tentang perempuan yang nggak tahan tekanan. Tentang istri yang cuma bisa bikin anak saya repot. Tentang rumah tangga yang, kalau begini terus lebih baik dipikir ulang. Tapi kata-kata itu mulai terdengar semakin jauh. Karena Althea sedang melihat sesuatu yang lebih penting. Ia sedang melihat dengan sangat jelas siapa mereka sebenarnya. Dan saat ia benar-benar melihat itu, amarahnya justru turun menjadi ketenangan yang jauh lebih dingin. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, Ratna akhirnya mundur 1 langkah. Pokoknya cepat sembuh. Jangan bikin beban lebih banyak. Ia berbalik. Vina ikut. Bram tinggal paling akhir. Althea, katanya pelan. Althea memotong. Suaranya serak tapi datar. Nggak usah. Bram terdiam. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Tadi juga kamu udah pilih. Raka, tidak. Bram, menelan ludah. Lalu benar-benar pergi. Pintu tertutup. Suara langkah mereka menjauh di lorong. Baru setelah itu Althea menyandarkan punggungnya pelan ke sandaran ranjang. Tangannya gemetar kecil. Bukan karena takut. Lebih karena tubuhnya akhirnya melepas tegang yang dari tadi ia paksa tahan. 1 titik air mata lolos ke pelipis. Tapi ia segera menghapusnya dengan punggung tangan. Suster yang tadi berdiri di luar masuk dengan wajah hati-hati. Bu, saya cek tekanan darah dulu ya. Althea mengangguk. Tensimeter dipasang. Jarum bergerak. Suster itu melirik angka lalu menatap Althea dengan cemas. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Althea justru tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum pasrah. Senyum itu begitu tipis. Tapi cukup membuat suster itu bingung. Karena orang yang baru saja dipermalukan biasanya menangis, marah, atau hancur. Bukan malah menenangkan diri seperti sedang selesai menghitung sesuatu. Setelah suster keluar, ponselnya bergetar. 1 pesan masuk. Pak Surya, saya dengar ibu dirawat. Dan saya rasa, setelah hari ini, waktunya sudah tiba. Althea menatap layar itu cukup lama. Pak Surya adalah orang kepercayaan ayahnya. Orang yang selama ini mengurus semua hal yang sengaja Althea sembunyikan dari keluarga Bram. Sejak kecil, ayahnya selalu bilang, tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan. Tapi jangan pernah biarkan orang menginjakmu karena mengira kamu tidak punya daya. Setelah ayahnya meninggal, semua aset keluarga Dharma Kencana dikelola melalui trust dan perusahaan induk yang sangat jarang muncul ke permukaan. Althea tahu semuanya. Ia hanya memilih hidup biasa. Menikah tanpa memamerkan nama belakang. Bekerja dengan kemampuannya sendiri. Menjadi istri tanpa membawa bayangan kekayaan ke dalam rumah tangga. Ia ingin dicintai sebagai dirinya sendiri. Dan hari ini, di kamar rumah sakit yang berbau antiseptik itu, ia akhirnya mendapat jawaban paling jujur. Ia membalas singkat. Datang malam ini. Malam itu, setelah dokter memastikan tak ada tamu lain selain keluarga inti, Pak Surya masuk ruang rawat dengan langkah tenang. Jas abu-abu, map hitam. Wajah hormat yang tidak pernah berubah sejak ia mengantar Althea ke sekolah saat kecil. Ibu sudah cukup melihat siapa mereka, katanya pelan. Althea duduk lebih tegak. Infus masih menempel di tangannya. Iya. Pak Surya membuka map. Di dalamnya ada struktur kepemilikan, laporan merger, akta yayasan, dan dokumen yang membuat mata Althea tetap tenang meskipun jantungnya berdegup lebih jelas. Perusahaan keluarga Bram, Prasena Medika dan jaringan bisnis turunannya, sedang menunggu persetujuan final untuk kerjasama logistik dan teknologi rumah sakit dengan grup yang berada di bawah Dharma Kencana Holdings. Rumah sakit tempat Althea terbaring malam itu pun ternyata berada di bawah jaringan yayasan yang saham pengendalinya kini sepenuhnya ada di tangannya. Ia pewaris utama. Ia hanya tak pernah memakainya. Bram dan ibunya tidak tahu. Tanya Pak Surya. Althea menggeleng. Mereka nggak pernah benar-benar ingin tahu saya. Pak Surya mendorong 1 surat kecil ke depan.
Ini pesan terakhir almarhum ayah Anda yang saya tahan sampai waktunya tepat. Tulisan tangan ayahnya masih sama, tegas, rapi, sedikit miring ke kanan. Jika suatu hari ada orang yang mempermalukanmu saat kamu sedang paling lemah, jangan buru-buru membalas dengan amarah. Orang yang merasa menang biasanya justru membuka titik jatuhnya sendiri. Tugasmu hanya satu, berdiri, lalu pilih dengan tenang. Althea menutup surat itu perlahan. Matanya tidak berkaca-kaca. Tubuhnya justru terasa semakin stabil. Saya nggak mau balas dengan cara murahan, katanya. Pak Surya mengangguk. Saya tahu. Saya juga nggak mau fitnah. Nggak mau bikin drama. Althea menatap jendela. Di luar, lampu parkir rumah sakit memantul di aspal basah. Saya cuma mau mereka paham akibat dari apa yang mereka lakukan. Pak Surya tersenyum tipis. Itu jauh lebih tajam. Besok paginya, rumah keluarga Bram belum tahu apapun. Ratna justru merasa datangnya ke rumah sakit kemarin berhasil menekan menantunya. Di meja makan, ia bahkan mengulang cerita itu pada Vina sambil mengaduk teh. Perempuan kalau sudah terlalu dimanja, memang begitu. Sakit sedikit, rumah sakit, ditegur sedikit, langsung pasang wajah korban. Vina tertawa kecil. Kasihan sih, Ma. Tapi ya salah sendiri. Bram duduk diam di ujung meja. Tangan kanannya memegang sendok, tapi ia nyaris tak makan. Wajah Salma, bukan, Althea, di rumah sakit semalam terus muncul di kepalanya. Bukan saat menangis, bukan saat lemah. Justru saat ia menatapnya dengan mata yang sangat tenang dan berkata, "Kalau mau pergi, pergi aja. Tadi juga kamu udah pilih." Kalimat itu terus berdengung di kepalanya. Hari kedua, perubahan pertama datang dalam bentuk yang sangat formal. Sekretaris direksi mengirimkan surat bahwa rapat final kerjasama dengan Dharma Kencana Holdings ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Ratna membaca surat itu sambil mengernyit. "Kenapa?" Bram menggeleng. "Nggak ada alasan rinci. Cuma dibilang ada evaluasi ulang." Ratna meletakkan surat itu ke meja lebih keras dari yang perlu. "Ini nggak masuk akal. Semua hampir selesai." Hari ketiga, satu kabar lain datang. Program pengadaan digital rumah sakit yang sudah hampir dipastikan jatuh ke lini bisnis keluarga Bram dibekukan sementara. Alasan resminya, peninjauan etika mitra. Vina mendecak. "Etika apalagi sih?" Tak satu pun dari mereka sadar bahwa kata itu sedang menunjuk tepat ke arah mereka. Hari keempat, tekanan sosial mulai menyusup. Salah satu tante yang sempat ada di rumah sakit rupanya bercerita ke keluarga besar lain bahwa Ratna memarahi Althea saat masih lemah di ranjang. Kabar itu menyebar cepat. Serius banget dia dimarahin pas lagi diinfus. Ya ampun, keterlaluan. Bram diam aja. Suara-suara itu sampai ke telinga Ratna lewat telepon saudara, lewat obrolan grup keluarga, lewat sikap orang yang mendadak lebih dingin saat menemuinya. Untuk keluarga seperti mereka, rasa malu sosial sering lebih menakutkan daripada masalah uang. Hari kelima, Althea pulang dari rumah sakit. Bukan ke rumah Bram. Ia pulang ke rumah kecil warisan ibunya di pinggir kota yang selama ini disewakan. Rumah itu tidak sebesar rumah keluarga Prasena, tapi hangat. Tirainya warna krem muda. Ada pohon melati di depan teras. Tidak ada suara tumit Ratna. Tidak ada tatapan sinis Vina. Tidak ada diam Bram yang menusuk. Di hari yang sama, Pak Surya mulai menggerakkan langkah berikutnya. Audit kerjasama. Evaluasi sponsor. Penundaan penandatanganan. Semua rapi. Semua sah. Semua bersih. Hari ke-6, Bram datang ke rumah Althea. Ia berdiri di teras dengan kemeja biru muda, wajah lelah, dan tangan yang beberapa kali membuka lalu menutup kembali. Althea membuka pintu, tapi tidak mempersilahkannya masuk. "Kamu udah pulang," kata Bram, seolah itu kalimat yang cukup. "Iya." "Kamu nggak bilang." "Aku nggak lihat gunanya." Bram menarik napas. "Soal mama kemarin." "Mas." Althea memotong lembut.
Kalau kamu datang untuk menjelaskan kenapa kamu diam, nggak usah. Bram terdiam. Rahangnya bergerak. Aku salah. Untuk pertama kalinya, ia mengatakannya tanpa alasan tambahan. Althea menatapnya. Ada letih di wajah laki-laki itu. Ada tekanan. Ada penyesalan yang mulai tumbuh. Tapi semuanya datang setelah garisnya terlampaui. Ya, kata Althea. Kamu salah. Bram menunduk sebentar. Aku cuma nggak nyangka Mama akan sejauh itu. Althea menatapnya lurus. Itu masalahnya. Kamu selalu nggak nyangka. Padahal setiap kali aku dihina, setiap kali aku diperkecil, kamu ada di situ. Angin sore menggerakkan ujung tirai di belakang pintu. Aku minta maaf. Maaf itu seharusnya datang waktu aku masih butuh dibela. Kalimat itu membuat bahu Bram turun. Ia tidak memaksa masuk. Tidak juga membentak. Ia hanya berdiri di teras cukup lama, lalu berkata pelan. Masih ada yang bisa diperbaiki. Althea menjawab tanpa jeda. Buat kamu? Ada. Buat kita? Saya rasa tidak. Pintu ditutup pelan setelah itu. Hari ke-7 datang dengan langit cerah dan udara yang terlalu bersih. Rapat khusus digelar di gedung pusat Dharma Kencana. Ruangannya luas, dingin, dan sangat formal. Meja kayu panjang, dinding kaca. Logo perusahaan terpampang besar. Nama-nama peserta disusun rapi di depan kursi mereka. Ratna datang bersama Bram dan Vina. Ketiganya berpakaian rapi. Tapi tak ada satupun yang benar-benar tenang. Ratna masih berusaha menjaga dagunya tetap tinggi. Vina sibuk memeriksa ponsel. Bram lebih banyak diam. Saat mereka duduk, pintu utama terbuka. Althea masuk. Ia mengenakan setelan putih tulang yang sederhana tapi tegas. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya tenang. Tidak ada bekas perempuan lemah yang dibentak di rumah sakit beberapa hari lalu. Di sampingnya berjalan Pak Surya dan 2 anggota Dewan Senior. Semua kepala menoleh. Ketua rapat berdiri. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan Ibu Althea Pramudita Dharma, pemegang kuasa utama Dharma Kencana Holdings dan Ketua Pembina Yayasan Arunika Medika. Udara di ruangan seperti berhenti. Ratna membeku. Vina menatap ibunya. Lalu Althea. Lalu kembali ke meja. Bram tidak bergerak sama sekali. Hanya matanya yang melebar sedikit. Seperti seorang laki-laki yang baru sadar selama ini ia tidur di samping seseorang yang sama sekali tak pernah ia pahami. Ketua rapat melanjutkan. Semua keputusan akhir terkait kerjasama grup Prasena Medika berada di bawah otorisasi beliau. Kalimat itu jatuh sangat bersih. Althea duduk. Tangannya tenang di atas map hitam. Agenda dibuka satu persatu. Evaluasi etika mitra, penangguhan sponsor, peninjauan ulang kerjasama, dan setiap alasan resmi yang dibacakan terasa seperti pisau tipis yang diputar perlahan di harga diri keluarga Bram. Ratna akhirnya tak tahan. Ini balas dendam? Tanyanya. Althea menoleh kepadanya. Bukan, Bu. Ini akibat. Jangan main kata-kata. Kamu sengaja mempermalukan kami. Saya. Althea mengangkat alis tipis. Saya tidak pernah datang ke rumah orang sambil menghina pasien yang sedang diinfus. Saya juga tidak pernah berdiri diam saat pasangan saya dipermalukan. Hening. Vina bergerak gelisah di kursinya. Ratna menegakkan tubuh. Bram menatap meja. Jari-jarinya mengepal pelan. Nadia, pengacara Dharma Kencana, membuka map berikutnya. Ada satu hal tambahan. Karena tindakan keluarga Prasena dinilai menimbulkan risiko etika dan reputasi, seluruh pengajuan kerjasama baru dari pihak keluarga ditangguhkan tanpa batas waktu. Ratna langsung menoleh ke Bram. Vina menahan napas. Mereka paham sekali apa arti keputusan itu. Bukan sekadar bisnis tertunda. Ini jatuhnya tangga yang selama ini mereka panjat untuk menaikkan status keluarga. Bram akhirnya bicara. Suaranya rendah. Althea. Ia menatapnya. Tatapan itu datar. Selesai. Aku nggak tahu. Althea memotong. Masalahnya bukan kamu nggak tahu.
Masalahnya kamu selalu memilih nggak mau tahu. Ruangan kembali sunyi. Ratna yang selama ini paling pandai bicara mendadak kehilangan kalimat. Vina tak lagi bisa memainkan ekspresi sinisnya. Dan Bram, yang biasanya selalu punya alasan, hanya duduk dengan wajah yang perlahan menunjukkan bentuk paling telanjang dari penyesalan. Rapat selesai 1 jam kemudian. Di luar ruangan, Ratna akhirnya menyusul Althea. "Aku salah," katanya. Kalimat itu terdengar seperti benda keras yang dipaksa keluar dari mulut. Althea berhenti. Ratna menelan ludah. "Aku terlalu meremehkanmu." Althea menatapnya tenang. "Sayangnya ibu sadar setelah saya benar-benar jatuh." Ratna menghindari mata menantunya. "Apa tidak ada yang bisa diperbaiki?" "Ada yang bisa dipelajari," jawab Althea. "Tapi tidak semua hubungan harus diselamatkan." Bram berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Wajahnya letih. Saat Ratna pergi lebih dulu, ia mendekat pelan. "Aku benar-benar menyesal," katanya. Althea tidak memotong. Membiarkannya bicara sampai habis. "Aku terus kepikiran kamu di rumah sakit. Cara kamu lihat aku. Cara kamu nggak nangis, nggak marah. Justru itu yang bikin aku sadar aku kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat aku jaga." Althea menatapnya beberapa detik. Laki-laki itu jujur. Sangat jujur. Dan justru karena itulah kalimatnya terdengar makin menyedihkan. "Masih nggak ada jalan?" tanya Bram. Althea mengembuskan napas pelan. "Penyesalan yang datang setelah semuanya diambil dari saya bukan jalan pulang, Mas." Bram menunduk. "Aku harap kamu tetap sehat," katanya akhirnya. Althea mengangguk tipis. "Sekarang saya tahu caranya." Beberapa bulan kemudian, hidup Althea berubah total. Ia tidak kembali ke rumah Bram. Ia juga tidak kembali menjadi perempuan yang setiap pagi bergerak diam-diam untuk keluarga yang tidak pernah melihatnya. Ia tinggal di rumah kecil milik ibunya, lalu merenovasinya sedikit. Cat dinding diganti warna terang. Tirai baru dipasang. Taman depan dibersihkan. Rumah itu tidak mewah, tapi setiap sudutnya terasa lega. Di grup Dharma Kencana, ia mengambil alih divisi kemitraan etis dan transformasi layanan rumah sakit. Salah satu kebijakan pertamanya sederhana tapi tegas. Tidak ada keputusan medis, sponsor, atau kerjasama yang boleh dipengaruhi tekanan keluarga. Tidak ada pasien yang boleh dipermalukan. Tidak ada pasangan yang boleh diintimidasi dalam ruang pemulihan. Suatu pagi, saat meninjau salah satu rumah sakit di bawah yayasan, ia melihat seorang perempuan muda menangis pelan di kursi lorong sambil memegang map obat. Suaminya berbicara keras di telepon, menyalahkan istrinya yang baru selesai operasi kecil karena dianggap merepotkan. Althea berhenti. Ia mendekati perempuan itu, duduk sejajar, lalu berkata pelan, "Tarik napas dulu." Perempuan itu memandangnya dengan mata merah. "Sakit bisa pulih," kata Althea. "Tapi jangan biarkan orang mengambil harga diri Anda saat Anda sedang lemah." Perempuan itu menunduk sambil mengangguk. Dan di momen kecil itu, Althea tahu semua yang ia lakukan sekarang tidak sia-sia. Malam hari, ia duduk di dekat jendela rumah barunya sambil memegang secangkir teh. Angin masuk pelan. Tidak ada suara Ratna. Tidak ada nada Vina. Tidak ada langkah Bram yang membuat dadanya tegang sebelum pintu dibuka. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari Bram masuk. "Aku harap suatu hari nanti kamu benar-benar bahagia." Althea membaca. Lama. Sangat lama. Lalu ia meletakkan ponselnya kembali tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu memang tidak perlu diketuk lagi setelah ditutup dengan benar. Ia menyesap teh hangat itu pelan-pelan. Kemenangan Althea ternyata bukan saat Ratna menunduk. Bukan saat bisnis keluarga Bram terhenti. Bukan saat orang-orang akhirnya tahu siapa dirinya. Kemenangan sebenarnya datang saat ia bisa duduk sendirian, tenang, tanpa rasa takut dipermalukan, tanpa menunggu pembelaan yang tak pernah datang. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu. Kota berdengung jauh di sana. Althea berdiri, membawa cangkirnya ke dapur. Langkahnya ringan. Pintu rumah ditutup pelan di belakangnya.
Dan untuk pertama kalinya setelah terbaring lemah di rumah sakit itu, ia tahu satu hal dengan sangat pasti. Hari ketika mereka mempermalukannya ternyata bukan akhir dari dirinya, melainkan awal dari kejatuhan mereka.